Oke, untuk hari ini kita mempelajari yaitu tentang P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Topik atau judulnya yaitu pengolahan sampah non-organik dan membuat kerajinan dari bahan non-organik. Tujuan pembelajaran yaitu ada dua. Yang pertama, siswa dapat memahami jenis-jenis sampah non-organik. Yang kedua, siswa mampu mengolah sampah non-organik menjadi produk kerajinan yang kreatif dan bermanfaat dengan menerapkan prinsip daur ulang. Oke, sebelum memulai ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Siapa tahu apa itu sampah? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Berdiri nak. Sampah adalah material sisa sesudah tidak diinginkan lagi setelah berakhirnya suatu proses. Oke, bisa aplaus teman-temannya. Pertanyaan kedua, jenis-jenis sampah atau jenis-jenis sampah organik ada yang tahu apa saja? Oke, berdiri. Azran. Seperti bekas minuman, botol-botol, dan sedotan sama plastik. Oke, mantap. Semua tahu ya, bisa di-aplaus teman-temannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu definisi sampah non-organik. Sampah non-organik adalah jenis sampah yang tidak berasal dari bahan alami atau makhluk hidup, melainkan bahan buatan manusia atau hasil pengolahan industri yang sulit terurai secara alami. Misalkan contohnya plastik, kaca, dan logam. Itu ya nak. Selanjutnya jenis-jenis sampah di sini ada 4. Yang pertama, plastik, botol minuman atau kantong plastik atau sedotan. Yang kedua, kaca. Kaca misalkan apa? Botol kaca, pecahan kaca, dan wadah kosmetik. Yang ketiga, logam, misalkan kaleng makanan, minuman, paku, dan kabel. Selanjutnya yang terakhir apa? Kertas non-daur ulang. Misalkan kertas laminasi dan kertas berlapis plastik. Itulah jenis-jenis sampah non-organik. Selanjutnya, dampak sampah non-organik terhadap lingkungan. Siapa yang tahu dampaknya? Ada yang tahu dampak sampah non-organik terhadap lingkungan? Ada? Oke, bisa berdiri nak. Oke, bisa mengakibatkan banjir atau longsor. Dan yang di atas itu susah terurai. Beberapa sampah non-organik membutuhkan waktu ratusan tahun. Maksudnya ratusan tahun itu baru bisa hancur. Polusi tanah. Sampah non-organik tidak dikelola dengan baik, mencemari tanah dan mengganggu kesuburan. Misalkan yang tadi dibilang temannya, mengakibatkan longsor atau kebanjiran, atau misalkan orang lagi yang menanam tanahnya tidak subur, berarti tanamannya tidak akan tumbuh. Kedua, selanjutnya yang ketiga, polusi air. Sampah seperti plastik sering masuk ke sungai dan laut dan merusak ekosistem air. Itu banyak yang kita lihat ketika misalkan kita tinggal di daerah seperti ibu tinggal di daerah yang di belakang
sebelah kamu mah itu laut, itu sampah betul-betul bertumpukan, dan ketika air surut itu berbau atau mengakibatkan polusi udara tidak segar. Bahaya bagi makhluk hidup. Mikroplastik dari sampah plastik bisa masuk ke tubuh manusia dan hewan melalui rantai makanan. Itu ya. Oke, selanjutnya Ibu mau kasih kalian tugas per kelompok. Di sini Ibu sudah bagi ada 4 kelompok dan masing-masing terdiri dari ada yang 4 dan ada yang 5 orang. Dan kalian Ibu mau silakan kerjakan tugas praktek dari alat dan bahan yang kalian ada yang ingin Ibu putar sedikit, maaf Ibu lupa. Ada yang sedikit penjelasan dari materi mengenai sampah. Silakan dilihat dan diperhatikan. Perhatikan di depan, lihatlah betapa tumpuknya sampah. Ketika misalkan itu di dekat rumah kita, apa yang terjadi? Apakah kalian masih bisa menghirup udara segar? Apakah kalian bisa makan? Itu semua penyakit. Ini sampah di Indonesia ya yang sering terjadi. Diskusi tentang apa? Iya, diskusi kelompok. Tentang apa? Perubahan iklim, pinter, PRD yang dilawan. Satu lagi. Proses. Contohnya seperti tahukah kamu kalau sampah itu terbagi menjadi beberapa kategori? Yang dimaksud dengan sampah itu sendiri adalah material sisa yang sudah tidak diinginkan lagi setelah berakhirnya suatu proses. Contohnya seperti saat kamu mencuci tangan dan mengelap tanganmu dengan tisu. Setelah itu, tisu tersebut tidak terpakai kembali. Secara umum, sampah dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk atau dapat terurai dengan sendirinya, seperti sayuran, daging, buah-buahan, atau kita sering menyebutnya dengan sampah dapur. Selain itu juga daun-daun kering, ranting pohon, hingga kotoran hewan termasuk dalam kategori sampah organik. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat membusuk. Dengan kata lain, membutuhkan bantuan bahan lain untuk dapat mengolah sampah anorganik. Contohnya, botol bekas air mineral, kantong plastik, kaleng, kaca, dan lain sebagainya. Selain kedua jenis tersebut, terdapat juga jenis ketiga, yaitu B3, atau yang dikenal dengan bahan berbahaya beracun. Biasanya sampah yang termasuk dalam kategori B3 ini adalah pembersih lantai,
kamper, oli, baterai, aerosol, hingga obat anti nyamuk, dan lain sebagainya. Alasan utama barang-barang tersebut termasuk dalam sampah B3 adalah karena beracun, mudah terbakar, atau mudah meledak. Sudah siapkah kamu memilah sampah? Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like. Oke, itu sedikit penjelasan mengenai tentang sampah, dan kalian juga sedikit melihat betapa banyaknya sampah di Indonesia. Kalian juga sudah lihat dan sudah bertanya tadi, ketika sampah seperti itu ada di kawasan kalian, apa yang akan terjadi dengan kalian? Apakah kita bisa menghirup udara segar, kita makan di dekatnya? Itu membuat semua penyakit. Ya, itu sedikit penjelasan. Selanjutnya yang Ibu tunda tadi karena Ibu lupa sedikit. Ibu mau kalian silakan kerjakan tugas yang telah Ibu bagikan, yaitu membuat bahan organik dari bahan organik menjadi tugas yang bisa dipakai atau bisa digunakan. Misalkan sampah yang tidak berguna lagi, itu kita bisa jadikan seperti apa? Misalkan karton kita bisa jadikan bingkai, plastik kita bisa jadikan bunga, misalkan seperti itu ya. Oke, bisa dimulai? Oke, silakan. Kalau misalkan kalian mau mempresentasikan di atas ada, bisa ditulis, atau kalian nanti takutnya lupa, tuliskan itu bahan dan alat yang kalian gunakan ketika membuat kerajinan ya. Kertas yang Ibu bagikan silakan tuliskan Ibu bahan dan alat yang kalian perlukan, yang kalian gunakan ketika kalian membuat kerajinan dari bahan alami. Ada yang tulis, ada yang pakai temannya. Cek lewat, bang, sama, bantu, dul. Iya, bukakan semua ini, bukakan semua. Tak apa-apa, ada pakai mie. Buka ini, bantu temannya buka. Dibuka kan? Yang ini buat apa? Buat bingkai. Temannya yang lain bantu ya. Saling kerja sama, jangan ada yang cuma mau dapat nilai aja, tidak bantu temannya kerja. Di sini mau buat apa? Buat bunga dari apa? Ini apa ini? Minuman. Ini buat apa? Dari karton. Semua kerja ya, bantu teman-temannya. Jangan ada yang diam, semua mau nilainya saja. Biar saling kerja sama, biar cepat selesai. Siap.
Hasil yang kalian buat akan kalian presentasekan di atas. Oke, sudah semua? Kelompok 1 air, kelompok 2 samparan, kelompok 3 kelompok 4 azan. Oke, sudah semua? Kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah ya. Oke, Ibu mau kalian silakan presentasikan hasil tugas kalian. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Nah, bisa naik. Ibu mau kalian naik semua. Silakan naik. Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Dirinya kami di sini, kami ingin mempresentasi tugas. Sebelum kami presentasi, izinkan kami berkenalan.
dalamnya. Setelah itu kardus ditempelkan ke delivery bag menggunakan lem. Itulah tadi hasil dari presentasi kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Perlihatkan ke kamera. Perlihatkan tuh hasil tugasnya. Oke. Itu hasil tugasnya kayak ini. Bagus atau gimana? Bagus ya. Ini terbuat dari kardus dan reflex. Oke, inilah dari bahan alami. Oke. Silakan duduk. Oke, bisa apa teman-temannya? Selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan naik nah untuk kelompok 2 Ibu mau lihat hasil karya dari kelompok 2. Oke, silakan perbaiki barisannya dulu. Silakan perbaiki barisannya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tugas pokok kami, kerajinan tangan dari bahan limbah. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Syamaluan dan teman saya bernama. Kenalkan, nama saya Sama. Saya Dinda Astrid. Saya Wahidul. Amin. Adapun alat dan bahan: 1 kertas minyak, 2 karton, 3 lem tembak, 4 lilin, 5 korek kayu, 6 gunting, 7 penggaris, 8 ukuran. Mula-mula ambil alat dan bahannya, ambil kertas minyak, gunting, bentuk kotak dan lipat-lipat hingga membentuk daun. Lakukan sebanyak 18 kali, lalu ambil karton, lalu gunting persegi panjang dan bentuk kotak. Ambil kertas minyak yang sudah dibentuk menjadi daun, tempelkan ke karton menggunakan lem tembak, lalu bentuk menjadi bunga. Lakukan sebanyak 7 kali, lalu tempelkan sertifikat atau foto yang kalian inginkan. Untuk sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami izin pamit undur diri karena kalau sana dan sudah belajar dan kalian sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu terbuat dari kertas minyak ya, sama karton dan apa di belakangnya? Karton juga. Oke. Itu bingkai ya juga. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya dari kelompok 3. Oke, silakan naik mempresentasikan hasil tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas prakarya kerajinan tangan dari bahan limbah. Sebelum mempresentasikan, kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat Firman dan rekan saya Ida Kalisa. Saya Muhammad Rizky. Abdul Wahab. Alat dan bahan: 1
1 kertas minyak, 2 gunting, 3 lem lilin, 4 gelas plastik, 5 kawat besi, 6 kalung bekas. Cara pembuatannya, mula-mula ambil alat dan bahan, ambil kertas minyak, gunting bentuk bulat hingga menutup kaleng bekas. Potong panjang gelas plastiknya, lalu lipat-lipat hingga membentuk bunga. Lalu tempelkan ke kawat putihnya, lalu letakkan ke dalam kaleng bekasnya. Hias hingga cantik supaya jadi bunga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau bertanya dulu, itu apa? Bu, bunga. Bunganya dari gelas plastik atau gelas minuman ya? Oke. Itu batangnya dari apa nak? Dari kawat besi. Oke, mantap. Oke, silakan dulu untuk apa untuk pertanyaan ini. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, silakan naik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan berdirinya kami di sini karena kami ingin mempresentasikan hasil kerja karya kami. Dan sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Azran. Dan saya Andi Muhammad Asdar. Dan saya Asmawati. Dan saya Margarita. Dan selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja karya kami dan dibaca oleh Asma. Alat dan bahan. Yang pertama, lem dan gunting. Bahan kardus, sedotan, kertas pingkai. Cara pembuatannya, yang pertama, gunting kardus terlebih dahulu berbentuk kotak, lalu kelupas sisa karton dan digulung membentuk lingkaran. Setelah itu gunting lagi karton yang masih tersisa berbentuk kotak yang memanjang, lalu tempel semuanya menjadi satu hingga membentuk bingkai. Dan terakhir, kita bisa tambahkan hiasan jika mau. Itulah hasil kerja karya kami dan ditutup oleh Andi Muhammad Asdar. Sekian unsur makola, alatan zaman pola. Pandanglah perbicaraannya dengan pandang siapa pembicaranya. Akhirul kalam, usikum kita pola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini bingkai juga ya nak, kebanyakan bingkai ya, yang terbuat dari kardus dan apalagi sedotan. Oke, silakan nak naik turun. Beri aplaus untuk teman atau kelompok kami. Oke, itulah hasil karya yang kalian bikin dari bahan alam atau bahan bekas yang bisa bermanfaat untuk pemandangan atau yang bisa ditempel, yang bisa dilihat. Oke, ibu mau berdiri semua. Kita refleksi terlebih dahulu. Ibu mau lihat, ada yang masih ibu lihat, ada yang ngantuk, ada yang pusing, ada yang lapar. Oke. Bisa siap? Ibu mau lihat
satu persatu yang tidak buka suara, yang tidak ada suaranya atau mulutnya tertutup. Oke, bisa mulai? Siap undangannya? Oke, ibu mau kalian lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Tepuk P5. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sedikit kesimpulan yang ingin Ibu sampaikan mengenai sampah. Buanglah sampah pada tempatnya tanpa kalian disuruh. Kan kalian sudah disediakan tempat sampah masing-masing, masing-masing kelas atau ruangan itu mempunyai tempat sampah di depan kelasnya. Jadi ketika ada sampah dimanapun kalian dapat, walaupun itu bukan sampah kalian, silakan dipungut tanpa disuruh. Karena ketika kita belajar dalam keadaan kotor maupun bau, itu tidak akan kita semangat belajar. Itu ketika kita belajar ada yang bau atau ada yang ada sampah, semangat belajar kita akan drop. Semangat belajar kita akan tidak ada semangat belajar. Misalkan ada yang bau di lingkungan, kalian tidak pernah buang sampah, maka apa yang akan terjadi? Lingkungan sekitar akan tidak sedap dicium atau dihirup. Begitu juga dengan di rumah. Jika ada sampah silakan dibuang. Ketika bersih juga, kan kalian sendiri juga yang nikmati udaranya. Ketika banyak sampah atau apa, itu membuat penyakit. Apalagi sekarang lagi musim hujan. Oke, itu sedikit sampaian atau kesimpulan yang Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup mata pelajaran pada siang hari ini, Ibu minta ketua kelasnya memimpin doa sebelum pulang. Oke, di sana. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.